Ini sensitif nih ya Sobat Bis ya. Ini Sobat Bis, ini bukan masalah ngomongin tentang keagamaisan ya sebenarnya ya. Karena kan memang mayoritas di Indonesia ini kan. Tapi menurut gua tetap kerasanya walaupun Muslim itu salah satu agama, justru Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia. Tapi ternyata diskriminasi ini tuh kerasa sama cewek-cewek Muslim yang mempertahankan jilbabnya. Urusan itu minta memang kualifikasinya nggak boleh berhijab karena apa? Halo Sobat Pis, kembali lagi dengan saya Adelia Putri Darnasya dan teman saya Aryo Wicaksono di acara Loker. Ngobrolin seputar dunia kerja. Sumpah lo nggak ada semangatnya Pak. Enggak, gue bingung. Lo kenapa sih Pak? Ini gue bingung, gue dari kemarin kagak bisa. Lo menyelesaikan itu aja nggak bisa, apalagi lo mau nyelesain pembahasan kita yang satu ini. Wah, beda lah, coy. Beda, coy. Udah yakin lo pasti nggak bisa. Ya, es kembung pakai roti. Apa tuh? Kalau ngomong hati-hati. Oh iya. Gue mau pantun tapi otak gue lemot. Gimana dong, gue gak bisa balas. Gak bisa kan lo? Jangan lah. Gak bisa pantun Pak. Udah dah, ini taruh sini aja dah. Lu gue daripada puyeng. Udah deh, nyerah aja. Pembahasan kali ini berarti lu nyerah juga ya? Gak bisa. Ya enggak lah. Ikuti statement gue kali-kali, jangan egois. Ya gue gak pernah egois. Gak pernah gue egois. Buat Mana kalian? pernah gue egois? Tanya Oke. Sobat Tis. Mana gue pernah egois? Gak pernah gue egois, bos. buktinya dia sampai pusing. Apaan? Oh iya, Kita sebelum bahas kita sesuatu. buka, karena kita masuk ke topik kali ini, kita Iya. kenalin dulu narasumber kita kali ini. Silakan. Ini narasumber emang. Narasumber gue. Siapa sini? Ini siapa sini? Siapa sini? Udah. Tata datang dah. Bingung dah. Tata ada orang. Halo, kenalin nama aku Sylvia, biasa dipanggil Via. Subhanallah, adem banget ya. Instagram ada? Ada. Obeng ada nggak? Obeng ada? Obeng. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau nomor telepon ada dong. Di rumah malu-maluin udah umur 50 juga katanya. Anjrit 50 lu jangan ngurang-ngurangin 75. Sama temen ya? Cepet. So, lanjut IG ada nggak? Gak ada, dia bilang udah janganlah ntar makin ini Ada dia follow ya? Follow. Enak banget loh. Nah, Enak banget. kita sebenarnya mau bahas apa? Pada kesempatan kali ini kita bahas hal yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat wah, ini kalau diomongin serius banget Pak. Apaan sih lu? Lu Ngomongnya langsung dah. Ini horor banget Pak. Bener. Iya, jadi kali ini kita bakal bahas tentang kualifikasi yang mengharuskan pelamar itu melepas jilbab. Itu salah satu hal yang perlu apa enggak sih? Oh, oke. I see. Karena kan gue pribadi nggak pakai jilbab ya. Walaupun jadi gue muslim. buat ngelamar itu banyak perusahaan yang menerapkan kalau bisa lepas hijab gitu. Iya. Gue agak-agak kontra dengan hal itu. Loh, itu mah tergantung dari perusahaannya lah. Tapi sebenarnya gini Pak, karena kalau yang gue pikir ini kita agak-agak serius, agak-agak. Ini dari kemarin juga serius. Oh ya, agak oke. Berarti gue doang yang bercanda ya? Gue nganggap semua hal bercanda. Enggak juga sih. Lu doang yang gila. Dikit. Jadi gue nih agak berpikir kayak sebenarnya hal ini nggak diperluin. Kenapa? Karena kayak yang gue bilang sebenarnya jilbab itu tidak mengganggu kontribusi lu dalam penjualan atau nggak bikin penjualan tuh jadi turun karena jilbab. Jadi kenapa harus dilepas? Iya. Gini nih kadang gimana ya? Ini sensitif nih ya Sobat Bis ya. Ini Sobat Bis. Ini bukan masalah ngomongin tentang keagamaisan ya sebenarnya ya. Karena kan memang mayoritas di Indonesia ini kan muslim. Ya kan, Betul. mayoritas muslim gitu kan ya, jadi mostly orang-orangnya itu berhijab gitu kan dan segala macam. Tapi ini namanya balik lagi ke sisi satu perusahaan itu banyak yang menerapkan pakai hijab ataupun yang non hijab sebenarnya. That's why makanya memang kalau yang pakai hijab bukan mendiskriminasi sebenarnya, no bukan. Tapi memang satu perusahaan itu minta memang kualifikasinya nggak boleh berhijab karena apa mungkin dia membawa instansi tersebut untuk membuat image-nya mungkin lebih baik, mungkin lebih bagus gitu ya. Ya bukannya pakai hijab juga nggak jadi bagus, bukan gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin mungkin kayak
apa ya sih kayak Maksud lu jadi salah satu bentuk toleransi gitu, karena kan mayoritas Islam nih, terus habis itu kalau misalnya pakai jilbab semua takutnya yang non yang nih hijab jadinya ngerasanya jilbab semua gitu, jadi mentoleransikan semua. bisa juga sih, itu bisa juga, tapi bisa juga ya karena memang suatu perusahaan itu sendiri yang memang ada beberapa divisi atau beberapa posisi yang memang mereka nggak mau yang berhijab gitu. Tapi ada juga yang yang ini hijab nggak masalah, tapi yang ini yang non hijab nggak boleh karena mungkin yang lu bilang tadi sisi penjualan ataupun apa, mereka mau ngelihat orangnya mungkin kualifikasinya bahenol dan apa segala macam gitu kan, itu bisa jadi salah satu faktor juga coy. Tapi masih ada loh Pak beberapa oknum menurut gua nih ya yang nakal, yang kayak kan kalau di job post pasti ada kualifikasi dong. Iya. Nah di kualifikasi itu kadang nggak mencantumkan yang berhijab tidak boleh ikut atau gimana gitu. Tapi saat interview udah keterima, tiba-tiba kamu keterima tapi kamu lepas hijab ya, itu kan salah satu hal yang bikin nyesek banget gitu. Kalau gue jadi cewek, kalau gue pakai jilbab ya, kayak salah satunya contohnya narasumber Ini kita siapa sih jadi ini? ini Via. Lebih. Astaga, demi Allah lupa. Nah, ini kan ada nih Via, kita datengin sini buat ngobrol. Nah, mendingan coba dah, lu punya nggak pengalaman kayak gitu Vi? Kalau misalnya lu pernah interview terus datang tapi ternyata yang diminta kualifikasinya yang non hijab gitu ya, yang nggak berhijab, dan lu mungkin ya ada beberapa juga perusahaan yang seperti itu juga yang memaksakan lu bisa nggak copot hijab. Nah, gitu kan. Kayak contohnya di mana sih, kayak misalnya apa ya kayak gitu ya, di mall-mall juga banyak sih yang SPG. dia SPG kan, apalagi SPG event gitu kan, dia kalau bisa kan non hijab kan sebenarnya, ya nggak sih? Iya, benar. Ada juga sih sekarang juga udah ada mulai juga yang berhijab, cuman harus fashionable hijabnya ya kan, harus cantik dan segala macam. Ada juga tapi yang kebanyakan mostly gitu ya yang non hijab gitu. Lo pernah nggak sih Ngomong dah. ada pengalaman kayak gitu, misalnya lo ngelamar kerja nih, terus udah keterima tiba-tiba ditolak karena lo harus pertahanin jilbab lo. Pernah sih. Itu gimana perasaan lo kesini? Awalnya apa emang? Awalnya coba-coba. Gimana pengalamannya? Jadi waktu itu kan ada Waktu itu. iya yang itu kan. Terus habis interview diterima gitu, disuruh datang. Udah diterima? Enggak, disuruh datang buat interview. Oke. Habis datang interview, tiba-tiba Kok lo nangis sih? enggak. Oh, enggak nangis. Jangan stop. Tiba-tiba dia ngomong, kamu udah tahu belum di sini tuh nggak boleh pakai hijab gitu. Terus aku yang kayak, hah? Belum tahu. Tapi emang kualifikasinya lo nggak tahu pas lo ngelamar gitu, lo nggak ada itu. Nggak ada. Biasanya kan mereka suka mencantumkan disukai yang berhijab, misalnya diutamakan yang berhijab biasanya gitu kan ya Sobat Pis ya. Biasanya kan kayak gitu tuh. Nah dari lo sendiri pas ngelihat itu nggak ada? Nggak ada Oh. kualifikasinya sama sekali, makanya pas disuruh datang interview ya saya datang. Oke. Gitu. Jadi pas datang interview, tiba-tiba udah selesai interview, dia ngomong di akhir, kamu udah tahu belum kalau di sini tuh nggak boleh pakai hijab gitu. Oke. Jadi kamu kalau kerja nggak boleh pakai hijab, Oke. kamu keberatan nggak gitu, kata dia gitu. Oke. Terus saya bilang saya keberatan Iya. gitu. Iya. Ya, akhirnya kata dia, ya saya nggak bisa gitu. Emang buat posisi apa? Posisinya waktu itu saya SPG dan SPG. waiters juga pernah, Oh. terus resepsionis. Oh, nah itu yang menurut gue. Iya. Makanya menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh biasanya yang nggak pakai hijab tuh. Tapi tetap Gitu. aja itu justru menurut gue yang jatuhnya kayak ngerjain calon pelamar Pak. Ya. Karena gini dong, kayak tadi pengalaman dia bilang, dia itu si rekrutmen tidak mencantumkan bahwa diutamakan yang tidak hijab. Ya. Dia tidak mencantumkan, tiba-tiba dia datang karena interview disuruh kayak gitu kan jadinya tabrak ya. Ya, itu mah ya rekrutmennya PA, ya kan? Betul, setuju dong sama statement gue yang gue bilang bahwa hal kayak gitu justru malah menyulitkan beberapa pelamar yang pengen Enggak dapat sih, kerja. nggak setuju juga. Maksudnya dalam arti gini, lu kalau misalnya semua posisi kan macam-macam ya, maksudnya ya kan nggak semuanya juga dituntut buat berhijab semua kan, ya kan? Even lu di Arab pun itu nggak semuanya berhijab bos, ya kan? Di Arab pun ada nggak semuanya Muslim, ada yang non Muslim juga.
ya kan? Nah artinya memang di kita sendiri pun yang berhijab itu pun bukannya menjadi sulit gitu ya, bukan menyulitkan yang oh dia berhijab oh nggak bisa dapat kerja, oh ini nggak bisa dapat kerja, enggak sih menurut gua, karena memang setiap perusahaan itu kan berbeda-beda ya kan, rekrutmennya apalagi gitu kan ya, kualifikasinya apalagi. Nah itu makanya itu yang menjadi faktor kenapa mungkin yang berhijab itu sendiri apa ya namanya ya agak sedikit kesulitan, karena mungkin posisinya yang kadang-kadang kayak tadi tuh SPG gitu kan, SPG di mall kan gitu kan, atau resepsionis ataupun mungkin apa gitu kan yang kira-kira mungkin nggak mengharuskan berhijab gitu ya. Nah itu menurut gua balik lagi ke kebutuhannya. Tapi menurut Kebutuhannya sih. gua tetap kerasanya walaupun Muslim itu salah satu agama, justru Muslim adalah agama mayoritas di Indonesia. Tapi ternyata diskriminasi ini tuh kerasa sama cewek-cewek Muslim yang mempertahankan jilbabnya saat ingin melamar kerja. Enggak juga ternyata masih banyak juga kok sekarang yang buktinya di mall-mall yang kayak SPG apa ya, sorry gue sebut nih Mak, yang awalnya dari M ya kan, yang kayak Matahari gitu kan. Nyebut juga brand beda, tapi lu gimana sih menghindarin yang satu nyebut yang ini, lu nggak sebut aja brandnya yang Ya, awal. itu ada juga mereka sudah menerapkan bahwa memang yang berhijab itu boleh gitu. Ada mall-mall yang lain juga ada gitu ya, mall-mall lain juga ada, gue lihat ya sekarang tuh sudah peraturannya mereka sudah membuka untuk yang berhijab itu bisa ke mana aja gitu loh maksud gue. Jadi di mall pun sekarang sudah mulai apa ya, mereka sudah ini ya menerima bahwa karyawannya kalau yang berhijab boleh dipakai dan segala macam. Itu sih bagus sih menurut gue ya. Ya walaupun memang kita hijab nggak berhijab tidak menghilangkan dari sisi kecantikannya dia kan. Ya kan, lu juga hijab juga lu bisa fashionable kan. Dan ya tidak menurunkan kontribusinya terhadap perusahaan Oh kan. iya, harusnya kan itu yang dituju, benar nggak? Ya kan, makanya kalau misalnya yang berhijab gitu kan, berhijab atau non hijab sih kalau menurut gua, kalau yang dari sisi perusahaan ya apalagi rekrutmen itu tergantung lagi dari kebutuhannya masing-masing. Terus Dan kebutuhan si perusahaan itu sendiri mau yang berhijab atau mau yang enggak. Makanya kalau menurut gua, saran gua gitu ya buat sobat bis semua, termasuk buat Bu Via gitu kan ya, kayaknya lu cari dulu atau cari loker atau lowongan yang mungkin kira-kira yang yang mungkin tidak mewajibkan untuk lepas hijab ini misalnya. awalnya nggak tahu Pak, nggak ada di Nah kualifikasinya makanya kita harus tanya itu lebih detail lagi kira-kira, atau mungkin kalau di situ nggak ada bolehlah ditanya dulu gitu kan. Atau bagusnya lagi buat rekrutmen semua nih ya, buat teman-teman semua ya, cantumin lah situ non hijab ya kan, diutamakan yang non hijab misalnya. Jadi atau kalau misalnya orang. Hah? Jadi nggak ngerjain orang. Jadi nggak kasihan kan kayak Via gini udah datang jauh-jauh ya kan, ongkos habis, waktu habis gitu kan ya. Pas datang ke sana interview ternyata mereka dipaksa buat lepas hijabnya gitu kan nggak apa ya namanya ya. Nggak fair kalau menurut Nggak fair juga sih, benar gitu karena kan. gue ngerasa kalau misalnya ada beberapa gue masih mempertahankan statement gue karena di sini menyangkut toleransi dan feminis. Yang gue rasain, gue memang bukan aktivis atau siapa, gue bukan orang-orang terkenal kayak tokoh-tokoh lainnya, cuman gue ngerasa tetap aja kualifikasi untuk salah satunya yang kemarin good looking tuh, kita bawa yang kemarin lagi, sama yang ini dan yang berhijab. Itu salah satu tindakan diskriminasi terhadap toleransi dan feminisme. Enggak diskriminasi juga dong, lu jangan diskriminasi. Karena beda iya nih. dong Pak. Yang jadi gue sekarang nekenin ada itu gitu. Karena lu di Indonesia udah nggak ada diskriminasi tentang hijab. Orang kalau diskriminasi tentang hijab tuh semuanya nggak boleh pakai hijab. Diskriminasi. Gimana sih lu? Nggak bisa itu lu pakai kata-kata diskriminasi itu lu sangat sensitif sekali tahu sebenarnya. Kita kan memicu Ngaco. Jadi kalau kita sekalian aja lah. Enggak diskriminasi Gua tentang ngerti. hijab. Nah, maksudnya ya tadi ya kalau lu mungkin punya satu prinsip bahwa memang lu mendiskriminasikan hijab, enggak juga kalau menurut gua, karena semuanya sekarang sudah open. Semua sudah
bisa lu cari pekerja dimanapun boleh hijab gitu kan. Sales pun banyak yang hijab, sales KPR, Brand-brand tertentu. sales marketing. Loh, sales itu lu tinggal pilih lu mau berhijab boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, asalkan lu good looking kan gitu. Lu Iya mah kan? balik ke topik kemarin. Lah iya kan gua kasih tahu good looking kan nggak mesti cantik ya kan. Oke. Gimana dia cara memposisikan dia untuk bisa lebih menarik, bener nggak? Back to Bener topic. nggak gua? Iya nggak? Sobat Tis gimana? Iya bener nggak? Kalau sobat Pis, ini pertanyaannya sensitif. Berarti kalau misalnya dari pengalaman kemarin, lu memilih untuk tetap menggunakan hijab dan akhirnya menolak pekerjaan tersebut. Iya. Tolak lah. Berarti lu lebih mengutamakan agama ya dibanding dari kerjaan karena lu yakin rezeki bisa datang lagi karena Iya, itu. benar. Iyalah, kalau gitu sih menurut gua ya, kalau memang dia apalagi ini buat sobat Pis semua juga ya, kalau misalnya memang lu butuh pekerjaan bener gitu kan, oke. Tapi lu juga harus punya prinsip sih dalam segi keagamaan lu sendiri karena kan ini masalah prinsip, ya kan? Masalah trust, masalah kepercayaan lu sendiri kan masalahnya sebenarnya. Ya kan, nah itu lu boleh nggak ambil posisi itu pun nggak masalah menurut gua. Tapi jangan sampai juga karena memang lu butuh gitu ya, lu butuh, lu urgent dan segala macam, akhirnya lu merelakan untuk bisa lepas hijab dan segala macam. Wah itu yang nggak boleh sih, ya nggak sih, nggak boleh kalau menurut gue sendiri. Gue pun kalau misalnya memang dia harus ngelepas hijab, ya menurut gue sih ya jangan dah, ya kan. Berarti Karena nggak lu semua- keseharian lu, tapi ada juga yang hijabnya hijab KW, tahu Oh nggak? yang pas kerja lepas. Iya, ya kan kayak Ya gitu. itu sebenarnya mereka pengen mempertahankan prinsipnya, Nah, cuman itu karena mereka tadi. urgent butuh. Nah itu tadi makanya Nah, nggak itu boleh. yang susah. Makanya ya jangan. Tapi kan semua orang butuh duit. Ya pilih-pilih lah, semua di Indonesia ini, di Jakarta khususnya Pak, banyak bos pekerjaan bos. Kerjaan yang membolehkan karyawannya berhijab itu jauh lebih sedikit dibanding Enggak. kerjaan yang Lu salah. memperbolehkan. Enggak, lu salah. Itu Iya. lu salah. Masih banyak pekerjaan yang memperbolehkan orang berhijab sebenarnya. Cuma Regionalnya dong, daerahnya dong. Apanya? Daerahnya. daerahnya gimana? Iya, misalnya di Jakarta. Sedangkan di Jakarta yang populasi yang berhijab tuh juga banyak. Ya. Tiba-tiba di Jakarta nggak ya, misalnya kerjaan nih job posting cuma segini, yang mau masuk segini, susah juga. Ya makanya ada pekerjaan lain lah. Gue yakin masih ada pekerjaan lain yang bisa mentolerir bahwa memang berhijab itu boleh sebenarnya. Masih banyak sebenarnya, nggak perlu itu juga kali. Masih banyak, tergantung sekarang pilihannya dari itu orang sendiri. Mau apa enggak itu ngejalaninnya. Sekarang kayak gini, misalnya dia maunya nih, via nih, gue pengen jadi admin dan segala macam gitu ya misalnya. Tapi adanya sales terus. Asal ngelamar sales. Jadi nggak mau ngambil ya kagak kerja tuh orang, bener nggak? Iya kan? Tapi kalau misalnya dia mau ngambil kesempatan itu sendiri, ya kan? Siapa tahu dia mungkin dari Tuhan juga tujuannya ke sales itu sales terus gitu, terus dia jadi sukses di sales. Who knows? Ternyata memang harusnya yang dibenarkan adalah kualifikasinya, who knows? Yang bisa di-blame adalah rekrutmen nakal yang tidak menyertakan kualifikasi yang lengkap. That's right. Nah itu makanya buat rekrutmen semua ya hati-hati ya kalau misalnya membuat postingan itu harus teman-teman harus cantumkan sedetail mungkin kualifikasinya supaya mungkin teman-teman kita yang di luar sana yang membutuhkan itu lebih tahu dengan kualifikasinya gitu Dia ya. nangisnya lewat kuping. Itu congean bego. Nah buat teman-teman semua Jahat yang banget gua. yang mungkin berhijab juga jangan sedih karena lowongan kerja itu banyak banget, apalagi teman-teman tinggal follow aja Instagramnya Permata ya kan, di situ banyak banget lowongan kerja, teman-teman tinggal pilih semuanya. Terus ada juga di berbagai daerah ya, Iya, semuanya betul. ya kan, seluruh Banyak Indonesia. banget tersebar di seluruh Seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia. Semuanya Pak. Dan kita sangat mengutamakan keuntungan bagi karyawan-karyawan kita dan juga toleransi yang sangat tinggi tentunya. That's right. Makanya sekarang kalian harus rebut-rebutan jadi karyawan di Permata Indonesia. Follow IG-nya Permata Indo Sejahtera dan jangan lupa di like, di subscribe. Komen juga, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa sih info-info menarik yang ada di YouTube kita ini. Ya, share ya. Bye bye. Bye.